Berawal dari Lindong dan Lin Lantian Linfen yang termasuk tetua dari klan Lin Linfen menjelaskan kepada Lindong dan Lin Lantian akan ada banyak dinasti Agungan yang akan ikut berpartisipasi termasuk klan Wang dan klan Lin. Dan masih banyak klan yang berdatangan untuk ikut berpartisipasi dan tak lama kemudian para klan tiba di ibu kota kerajaan. Lindong yang baru pertama kali melihat ibu kota kerajaan Lindong mengaguminya. Lindong yang melihat Wangyan dari kejauhan. Lindong merasa seperti melihat wajah lama yang pernah Lindong kalahkan saat bertarung. Lin Fen yang mendengar perkataan Lindong bahwa Lindong pernah mengalahkan Wangyan. Lindong diberitahu pada Lin Fen untuk berhati-hati dengan kakaknya Wangyan yang bernama Wang Song karena Wang Song termasuk orang jenius nomor 1 di klan Wang. Karena Lindong pernah mengalahkan Wangyan, maka Wang Song dengan mudah untuk mencari masalah dikarenakan Wang Song sangat protektif pada keluarganya jika ada orang yang buat masalah dengan keluarganya. Ika dan Sun yang berasal dari sekte Tianlo dan Mansan dari sekte Barber, mereka berdua marah ketika mereka berdua memberi salam pada klan Wang, tetapi klan Wang mengabaikan mereka berdua. Lin Fen juga memberitahu Lindong bahwa mereka berdua tak dianggap oleh klan Wang dikarenakan mereka dari sekte baru. Fan juga memperingatkan Lindong dan Lin Lantian untuk tidak meremehkan mereka berdua. Kemudian pengawal kerajaan menyampaikan pada para peserta yang ikut berpartisipasi dari masing-masing klan untuk mempersilahkan masuk ke kerajaan. Mereka yang ikut berpartisipasi mereka telah tiba. Setelah tiba, klan Lin diremehkan oleh klan Wang kalau klan Lin mengandalkan orang dari klan cabang untuk ikut serta ujian di kerajaan. Wang terus saja menghina klan Lin kalau klan Lin benar-benar sudah tidak ada orang yang berbakat karena mengandalkan klan dari keluarga cabang. Kemudian Lin Fen menanggapi omongan klan Wang, tak peduli itu mau dari klan cabang, yang terpenting masih dari klan Lin. Klan Wang kemudian memberitahu kalau ujian bibit unggul ini jangan sampai seperti tahun lalu kalau klan Wang pernah mengalahkan klan Lin. Wang Zhouxiong yang masih punya dendam dengan Lindong karena pernah dikalahkan Wangyan memberitahu kakaknya bahwa bocah itu yang bernama Lindong. Lin Lantian yang masih dendam dengan Lindong karena Lindong pernah mengalahkan Lin Lantian. Lin Lantian memberi salam pada Wang Song. Kemudian Wang Song berkata pada Lin Lantian kalau Lin Lantian tak bisa mengatasi. Dan Sun dan Tian Lo yang melihat Wang Song dan Lindong saling cekcok, mereka berdua mengagumi keberanian Lindong yang berani menantang Wang Song ketika Lindong dan Wang Song saling mengeluarkan energinya masing-masing. Tiba-tiba kaisar datang. Lindong seketika menyadari kalau Yang Mulia sudah berada di tanah nirvana tingkat 1 kalau dibandingkan dengan ketua dari klan Wang tidak ada apa-apanya. Kemudian Yang Mulia menyambutnya dengan senang dan juga menyuruh para peserta untuk berdiri. Yang Mulia juga senang karena para peserta begitu hebat seperti dulu. Para peserta juga menyadari kalau di sebelahnya adalah pangeran ketiga dari keluarga kerajaan yang bernama Maoling. Maoling juga ikut serta ujian untuk mewakili keluarga kerajaan. Lindong tahu kalau pangeran ketiga ikut serta ujian, maka harapannya sangat tipis. Lindong juga tahu kalau Maoling seharusnya tingkat kultivasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Wang Song. Kemudian Yang Mulia menjelaskan kepada para peserta untuk ujian ini dikarenakan untuk mewakili masing-masing dari dinasti agung untuk menjadi yang terkuat di pertempuran 100 kerajaan kuno. Yang Mulia juga berkata dari begitu banyak peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok. Hanya 5 orang yang bisa mewakilinya dan masing-masing kelompok harus berjuang. Untuk bisa lolos dari ujian tersebut hanya ada 1 pemenang di setiap kelompok. Para peserta semakin sulit untuk memenangkan ujian ini. Dikarenakan ada 4 klan yang ikut serta ujian. Setelah Yang Mulia memberi penjelasan kepada para peserta, kemudian para peserta dipersilakan
untuk istirahat dan juga untuk mengumpulkan kekuatan karena perjalanannya yang begitu melelahkan dan ujian akan dilanjutkan besok pagi. Di saat para peserta ingin beristirahat, lagi-lagi klan Wang memperingatkan pada Lin Fen. Semoga klan Lin tidak satu kelompok dengan klan Wang. Jika itu terjadi, maka akan terulang lagi kejadian 20 tahun yang lalu. Klan Lin dikalahkan oleh klan Wang. Lin Fen memberitahu Lindong dan juga Lin Lantian, jika kalian satu kelompok dengan klan Wang, jangan sampai 20 tahun lalu terulang kembali. 有机会再笑我们20年。是是。 Setelah para peserta pergi, Ayah Maoling bertanya pada Maoling di antara banyak peserta, siapa yang paling kuat? Maoling berkata hanya Lin Lantian dan Wang Song. Jika harus menghadapi mereka berdua tak masalah, kata Maoling. 收点，但即便遇到了，问题也不大。 Ayah Maoling bertanya pada Maoling, bagaimana pendapatnya tentang Lindong yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan. Maoling yang tak kenal Lindong, karena Lindong orang baru. Kemudian Maoling diberitahu pada ayahnya jangan terlalu meremehkan orang. Meskipun dari klan cabang bahkan ikut serta ujian, pasti ada rahasia yang tersembunyi tentang Lindong. Scene berganti di pagi hari di mana ujian tersebut dimulai. Kemudian Yang Mulia menyuruh para peserta untuk memasukkan energi Yuan-nya ke dalam bola api. Setelah mengetahui kalau Lindong satu kelompok dengan Wang Song, Lindong kaget. Wang Song yang dari awal ingin menghabisi Lindong, Wang Song langsung memasuki tempat ujian. Para peserta satu persatu memasuki tempat ujian. 每一组的胜者再进行对决，直至请参赛者入场。 Ketika Lindong dan Lin Lantian mau masuk, Lin Fen memberitahu mereka berdua untuk memenangkan ujian ini karena klan Lin hanya mengandalkan mereka berdua. 未来就靠你们了，去吧。是是。 Setelah para peserta masuk, semua Yang Mulia mengeluarkan papan layar yang terbuat dari bola api untuk menonton para peserta. Dan Sun dan Man San juga nggak mau kalah, mereka berdua dengan mudah mengalahkan para peserta ujian. Huang Fuying yang sudah lama ingin mencoba bertarung dengan Lindong, akhirnya Huang Fuying punya kesempatan. Huang Fuying langsung menyerang Lindong menggunakan 5 klonnya. Lindong dengan mudah mengalahkan Huang Fuying. 会回你了。 Yang Mulia setelah melihat para peserta ikut ujian satu persatu dikalahkan, Yang Mulia berkata kini saatnya pertandingan yang sesungguhnya, yang ditunggu-tunggu para tetua klan. 真正的决斗要开始了。 Diperlihatkan Pangeran Maoling dengan mudah mengalahkan peserta ujian, begitu pula dengan Lin Lantian. 死将， 放 Wang Song yang terprovokasi omongan Lindong langsung menyerang Lindong. Serangan Wang Song dengan mudah dipatahkan oleh Lindong. 提醒你一句，我与人交手，向来没有轻重。 Kemudian Lindong menyuruh Wang Song untuk mengeluarkan teknik terkuatnya. Kemudian Wang Song mengeluarkan teknik tombak iblis darah Syura. Wang Song sangat ingin Lindong menjadi tumbal tombak darah iblis Syura. Wang Song terus saja menyerang Lindong. Lindong dengan mudah menahan serangan Wang Song. Wang Song terus mendesak Lindong, sehingga Lindong terpojok oleh kekuatan tombak iblis darah milik Wang Song. Wang Song yang melihat Lindong masih bisa bertahan, Wang Song langsung mengeluarkan teknik mata Sora. Lindong yang tak mau kalah mengeluarkan teknik kurungan dari klan Lin. Lindong langsung menyerang Wang Song dengan teknik 6 matahari pemindah gunung. Pertarungan Lindong dengan Wang Song sungguh membuat para tetua penasaran. Apa yang terjadi dengan Lindong dan Wang Song? Para tetua dan Yang Mulia tidak bisa melihat pertarungan mereka, dikarenakan teknik 6 matahari pemindah gunung milik Lindong yang begitu hebat.
Setelah klan Wang mendengar perkataan Yang Mulia, karena kekuatan mereka begitu hebat bahkan bisa merusak pelindung Yuan, klan Wang masih syah membual dengan klan Lin. Penyebab kerusakan pelindung itu disebabkan oleh Wang Song, yang kekuatannya begitu kuat. Bahkan Lin Lantian saja tak bisa menahannya. Apalagi Lindong dari klan cabang kata klan Wang. Di saat bersamaan terlihat Lin Lantian yang sudah keluar dari ujian. 打够了吧？接下来， Kemudian disusul Pangeran Maoling. Ketika melihat Pangeran Maoling keluar ujian dengan selamat, mereka berkata kalau peserta kali ini kuat-kuat. Don Sun dan Mansan juga nggak kalah hebatnya, mereka juga lolos dari ujian tersebut. Klan Wang masih saja percaya diri kalau yang keluar terakhir adalah orang dari klan Wang. Padahal Wang Song masih terjebak dalam teknik 6 matahari pemindah gunung milik Lindong. 三皇子还是略逊一筹。 不愧是皇室，地密是我王氏宗族的。 Wang Song yang tak mau mengalah dengan Lindong. Wang Song berkata dengan teknik kurungan seperti ini tak bisa mengalahkanku. Kemudian Lindong mengeluarkan teknik alam kekuatan gravitasi untuk menekan Wang Song. Lindong terus saja menekan Wang Song sehingga Wang Song mengeluarkan teknik terkuat iblis darah pemusnah dunia. Dan Wang Song mengorbankan darahnya untuk menahan tekanan dari Lindong. Juga untuk menyelesaikan pertarungannya. Lindong yang melihat Wang Song mengeluarkan teknik terkuatnya, Lindong langsung mengeluarkan teknik kurunguan jari surgawi besar 4 jari. 重力之剑，我血肉破苍穹。 Ketua klan yang melihat Wang Song keluar ujian ketua klan merasa senang dan menghina tetua klan Lin. Tetua klan Lin yang mendengar perkataan tetua klan Wang sudah merasa kecewa dengan Lindong. Semua orang mulai terkejut dengan perkataan Lindong yang tidak apa-apa dan berkata, bukan siapa yang keluar duluan pemenangnya, melainkan siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Kemudian Yang Mulia melihat Lindong keluar dengan keadaan baik saja, maka Yang Mulia memutuskan bahwa pemenangnya adalah Lindong dari klan Lin. Klan Wang setelah mengetahui kalau klan Lin jadi pemenangnya, klan Wang langsung lemas tak berdaya. 灵动火，不可能，绝对不可能！ Kemudian Yang Mulia memberi selamat atas kemenangannya. Begitu juga dengan Daoyun dan Mansan. Mansan yang dari awal mengagumi Lindong, Mansan berkata, untung tidak aku yang menjadi lawannya. Jika aku yang jadi lawannya, kemungkinan aku tidak bisa lolos dari ujian ini. Pangeran ketiga juga mengucapkan selamat pada Lindong atas keberhasilannya. Kemudian Yang Mulia berkata pada para pemenang. Yang Mulia juga memberi kesempatan untuk berlatih di kolam suci roh milik dinasti Agung Yan, juga untuk memperkuat sebelum berangkat ke pertempuran 100 kerajaan kuno. 确实名不虚传，恭喜了。 连王朝能给予你们的最后帮助。